Yang kedua, prinsip kesepakatan. Kalau ada gagal melebur menjadi satu, gitu kalimatnya, dengan pasangan Anda, berarti Anda akan gagal membangun kesepakatan dengannya. Jadi kalau tadi gagal dalam kebenaran tentang perjanjian, kalau sekarang prinsip kesepakatan, kalau Anda gagal melebur menjadi satu dengan pasangan Anda. Nah itu yang bisa menyebabkan tidak terjadi kesepakatan. Ini kalimatnya bagus. Gagal melebur menjadi satu. Jangan sampai teman-teman udah puluhan tahun dalam pernikahan kena kalimat ini, gagal melebur. Jadi gak ngerti hati keinginan, cita-cita, hasratnya, apa yang disukai dan apa yang dibenci oleh istri saya tahu. Dan dia juga tahu apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai juga dia tahu. Ini Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Prinsip sepakat itu dahsyat. Makanya ketika Menara Babel dibangun, itu mereka sepakat. Walaupun niatnya memberontak kepada Allah, itu sepakat dan Allah harus ngancurin kesepakatan mereka dengan menghancurkan bahasa. Tetapi kita ya harusnya punya satu bahasa, punya satu hati, punya kesamaan hati, punya kesamaan pencapaian, punya kesamaan tekad. Nah harusnya suami istri begitu. Jangan yang satu dapetin apa yang istrinya narik supaya si suami gak naik. Atau si istrinya dapat sesuatu dari Tuhan, si suaminya yang ngempesin supaya istrinya gak berjalan bersama dengan Tuhan. Harusnya gak begitu. Nah kehidupan suami istri pasti tidak pernah luput dari konflik. Salah satu ukuran pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah suami istri mampu menyelesaikan konflik. Kalau seandainya kita gak mampu menyelesaikan konflik, apalagi konflik yang gak pernah. Jadi ada tipe-tipe yang tidak mau menyelesaikan sampai tuntas. Ingat loh, konflik yang tidak diselesaikan secara tuntas itu seperti kabel dinamit. Nyala pademin. Tapi satu kali si kabel pendekin dan itu akan meledak. Bagaimana luka suami selesai dan bagaimana luka sang istri selesai. Ketika kita hidup dalam kesembuhan, di daerah itu tidak lagi terjadi konflik. Jadi kalau sembuh lukanya, maka konflik jadi lebih minimal. Tapi kalau lukanya nggak sembuh, konflik menjadi berakar terus dan berkembang biak. Karena memang poinnya di akarnya. Gitu. Dan harusnya suami istri mengenali titik luka pasangan. Titik luka pasangan itu akan membuat minimal perjalanan. Tidak ini ya. Tidak ada konflik, tidak seperti dua kelereng dalam kaleng. Berisik gitu. Hal kecil-kecil aja jadi berisiknya heboh. Dan sayangnya anak-anak memotret itu semua. Ini adalah hal yang pernikahan kita itu apakah seperti mobil yang mesinnya bocor sehingga olinya netes-netes. Bisa kebayang gak kalau satu kali kita melihat satu mobil di tempat parkir lalu di bawahnya itu suka ada tetesan oli. Tetesan oli itu setetes dua tetes gak apa-apa. Tapi itu titik bahaya sampai nanti si oli yang dalam mesin itu habis. Dan itu artinya apa tuh mobil? Bukan saja mogok, harus turun mesin. Nah berapa banyak pernikahan kita seperti mobil yang si mesin itu bocor sehingga oli itu tetesnya banyak. Makin besar lubangnya dan makin banyak lubangnya, tetesannya lebih cepat habis si oli di dalamnya dan ujungnya turun mesin. Nah ketika turun mesin kagetnya adalah kayak pernikahan yang kami layani pasangan itu tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin,
Tiba-tiba ada surat gugatan, suami menggugat cerai istrinya. Selama ini kita baik-baik aja, selama ini kita, nah kan di luar dugaan gitu. Tapi konflik-konfliknya banyak, tapi nggak pernah selesai. Begitu konflik jeder, udah masing-masing nggak mau berhubungan, nggak mau bercerita, beda kamar, atau si suami kabur, ninggalin rumah, sore udah adem baru pulang. Itu yang sering terjadi.